Guys, ini aneh banget karena pria ini mengendarai sebuah helikopter, tetapi itu bukan helikopter biasa guys, karena helikopter itu terbuat dari kardus. Tetapi ajaibnya helikopter itu bisa terbang guys. Pria ini yang sedang mengendarai helikopter itu ternyata dia sedang berperang dengan helikopter lainnya. Pria ini menembak ke arah helikopter lawan setelah melakukan tembakan bertubi-tubi. Pada akhirnya helikopter lawan telah terjatuh guys. Ini ngeri banget guys, karena ternyata ada helikopter lainnya yang menyerang helikopter pria ini. Di situ pria ini mendapatkan banyak sekali tembakan. Hal itu membuat helikopternya hampir aja rusak guys. Bahkan sayap helikopter pria ini hampir terlepas. Tetapi beruntungnya pria ini membawa isolasi. Di situ dia langsung merekatkan kembali sayap helikopternya dengan isolasi itu. Karena kerusakan helikopternya cukup parah, pada akhirnya pria ini pun mendaratkan helikopternya. Jadi pada awalnya ada seorang pria yang terjebak di sebuah ruangan. Ketika dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba aja dia udah terbangun di sebuah ruangan putih guys. Ruangan itu berbentuk kotak dan di situ nggak ada pintu, bahkan jendela. Hal itu membuat pria ini sangat kebingungan dan dia pun mencari jalan keluarnya. Tetapi dia tidak menemukan jalan keluarnya, melainkan dia malah menemukan sebuah tombol yang sangat aneh. Pria ini yang melihat tombol aneh itu, dia mengira jika tombol itu adalah tombol untuk keluar. Tetapi ini aneh banget guys. Setelah pria ini menekan tombol itu, ternyata ada banyak sekali peri bayi yang keluar dari dinding itu. Peri bayi itu memenuhi ruangan tersebut guys. Tetapi setelah itu peri bayi itu masuk ke dalam dinding itu. Ini aneh banget guys, karena setelah itu mereka semua meninggalkan tombolnya. Pria ini dibuat sangat frustasi dengan semua itu. Di situ dia mencoba untuk memanggil orang-orang agar dia dapat keluar dari situ guys. Tetapi usahanya sia-sia karena nggak ada satu orang pun di situ selain dirinya. Guys, ini ajaib banget karena ada sepotong kayu yang hidup seperti manusia. Ternyata pada awalnya ada seorang kakek pemahat. Di situ dia memiliki kayu yang sangat aneh guys. Karena kayu itu tiba-tiba aja bergerak sendiri seperti ada nyawanya. Kakek ini sangat kaget guys karena melihat kayu itu yang bergerak seperti memiliki roh. Seketika itu juga dia langsung terjatuh karena melihat semua itu guys. Pada saat itu ada seorang pria yang datang kepada kakek ini. Ternyata dia akan meminta sepotong kayu untuk dia pahat menjadi patung. Tanpa berpikir panjang, kakek ini memberikan kayu tadi kepada pria ini. Tanpa pria ini ketahui jika kayu itu merupakan kayu ajaib guys. Sesampainya di rumah, pria ini akan memahat kayu itu. Ternyata dia akan membuat patung yang dia beri nama Pinocchio. Kepala patung Pinocchio ini sudah hampir selesai. Pria ini akan memahat kayu itu. Ternyata dia akan membuat patung yang dia beri nama Pinocchio. Kepala patung Pinocchio ini sudah hampir selesai. Pria ini membuat boneka itu dengan setulus hati guys. Ini aneh banget guys, karena tiba-tiba aja patung itu seperti memiliki detak jantung. Pria ini yang masih penasaran, dia mencoba untuk mengeceknya. Ternyata beneran aja guys, jika patung itu memiliki detak jantung. Setelah pria ini mengetahui semuanya, dia semakin bersemangat untuk menyelesaikan patung itu guys. Ketika pria ini hampir menyelesaikan patung Pinocchio-nya, di situ dia iseng untuk mengajak bicara patung Pinocchio itu. Ini ngeri banget guys, karena ternyata patung itu menjawab semua perkataan dari pria ini. Yang lebih mengejutkannya lagi, patung Pinocchio ini memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Guys, ajaib banget karena pria ini bisa menghentikan waktu. Ketika pria ini menghentikan waktu, semuanya berhenti guys. Bahkan seekor lebah berhenti terbang. Bukan cuma itu aja, bahkan mobil yang sedang berjalan juga berhenti guys. Semua orang yang menaiki mobil itu juga ikut berhenti. Ternyata pria ini melakukan semua itu karena ada sesuatu yang sangat penting. Ini ngeri banget guys, karena ada ledakan besar di sebuah sekolahan. Pria ini menghentikan waktu agar dia dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekolahan itu. Dengan cepat, pria ini langsung masuk ke dalam sekolahan itu. Di situ dia melihat ledakan yang sangat dahsyat. Orang-orang yang ada di situ langsung diselamatkan oleh pria ini guys. Mereka semua dibawa ke tempat yang lebih aman.
Pria ini menyusuri semua bagian-bagian yang ada di sekolah itu dan dia akan membawa orang-orang yang ada di situ ke tempat yang lebih aman. Di situ dia melihat ledakan yang sangat dahsyat. Orang-orang yang ada di situ langsung diselamatkan oleh pria ini, guys. Ternyata pria ini bukan cuma dapat menghentikan waktu, tetapi dia juga bisa bergerak dengan cepat, guys. Setelah pria ini berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di situ, ternyata ada seekor anjing juga yang ada di sekolahan itu, guys. Pria ini juga menyelamatkannya ke tempat yang lebih aman. Setelah semua orang telah berada di tempat yang aman, di sekolahan itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi, guys. Setelah itu, pria ini pun kembali menjalankan waktunya seperti normal. Semua orang yang tadi di sekolahan itu, ketika mereka sadar, mereka semua sangat kebingungan, guys. Karena awalnya mereka berada di sekolahan, tetapi tiba-tiba mereka berada di luar dan di tempat yang aman. Seketika itu juga, ledakan yang sangat dahsyat terjadi di sekolahan itu, guys. Pada akhirnya, mereka semua selamat dari ledakan yang sangat dahsyat itu. Guys, wanita ini datang ke sebuah toko sepatu, tetapi dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik, melainkan dia malah diusir oleh pelayan itu. Ketika wanita ini meminta untuk diambilkan sepatu yang ingin dia coba, pelayan jahat ini dia tidak mengambilkannya, guys, karena dia mengira jika wanita itu tidak mungkin membelinya. Ini sih ngeselin banget, guys, karena pelayan jahat itu dia malah mengolok-olok wanita itu. Bahkan pelayan jahat itu dia menghina kondisi fisik wanita ini. Dia bilang jika wanita itu tidak mungkin bisa membeli sepatu di tokonya, guys. Setelahnya ada seorang anak magang yang akan membantu wanita ini. Di situ dia melayani wanita itu dengan sangat baik, guys. Anak magang ini dia tidak memandang fisiknya dan dia tidak membeda-bedakan pelanggan yang ada di toko itu. Setelah wanita ini mendapatkan sepatu yang cocok, di situ dia menanyakan ukuran yang sesuai dengan dirinya. Setelahnya, anak magang ini menanyakan kepada pelayan jahat itu, guys, untuk ukuran sepatunya. Tetapi dia bilang jika ukuran itu sedang kosong. Padahal anak magang itu yakin jika kemarin ukuran itu masih ada. Pada akhirnya, pelayan jahat ini dia akan mengecek ke gudang untuk melihat stok dari sepatu itu. Anak magang ini melihat ada kejanggalan, kemudian dia pun mencoba untuk mengikuti pelayan jahat tadi. Ternyata pelayan jahat itu dia menggunakan sepatu yang sudah rusak dan dia lem kembali agar dapat dijual lagi. Padahal di toko itu seharusnya sepatu rusak seperti itu tidak boleh dijual. Setelah anak magang itu melihat semuanya, pelayan jahat ini dia malah memutarbalikan fakta. Dia bilang jika anak magang itu yang telah melakukan semua itu, guys. Pelayan jahat ini bilang jika dia bisa melakukan apa saja agar anak magang itu dipecat. Ini sih nyebelin banget, guys, karena ada seorang pelayan toko yang menjual sepatu rusak kepada pelanggannya. Pelayan jahat ini dia pun memberitahu anak magang itu agar dia tidak boleh membocorkan rahasia itu, guys. Mau nggak mau, anak magang ini harus menuruti perkataan karyawan itu karena kalau enggak dia akan dipecat. Setelah itu, karyawan jahat ini dia memberikan sepatu itu kepada wanita tadi, guys. Ketika wanita ini sedang mencoba sepatu itu, anak magang ini secara diam-diam dia memberitahu kepada wanita itu, guys, jika sepatu itu sebenarnya sudah rusak, tetapi karyawan jahat itu dia akan menjualnya kepada wanita ini agar dia mendapatkan keuntungan. Hal itu membuat wanita ini sangat marah, guys. Setelah mengetahui jika rahasianya dibocorkan oleh anak magang itu, pelayan jahat ini dia pun langsung memarahi anak magang itu, guys. Dan dia mengancam jika anak magang itu pasti akan dipecat. Semua orang yang ada di situ sangat kaget, guys, karena ternyata wanita yang tadinya disabilitas tiba-tiba aja dia berdiri dengan menggunakan sepatu itu. Seketika itu juga heels pada sepatu itu langsung putus, guys. Hal itu membuat semua orang sangat kaget. Plot twist yang sangat mengagetkan, guys. Ternyata wanita itu adalah pimpinan dari perusahaan pusat mereka. Seketika itu juga pelayan jahat ini dia langsung ketakutan, guys, karena tadi perlakuannya sangat buruk kepada wanita ini. Tanpa berpikir panjang, wanita ini langsung memecat pelayan jahat itu. Pada akhirnya, wanita ini memberikan jabatan yang awalnya dipegang oleh pelayan jahat itu kepada anak magang ini, guys. Dan sekarang anak magang ini telah menjadi karyawan tetap di perusahaan itu.